Public speaking. Wah, kali ini kita akan ngomongin tentang bagaimana berkomunikasi, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu argumen, bagaimana kita ngobrol sama orang lain. Ini merupakan di series ya pelatihan public speaking melalui video, dan untuk part pertamanya episode berapa ya? Oh, episode 9. Sekarang episode berapa nih? 20-an. Wah, udah jauh banget jaraknya ya, tapi kali ini akan melanjutkan episode sebelumnya yang mana ini merupakan video pertamanya tentang public speaking dan dasar-dasar tentang komunikasi. Saksikan di part selanjutnya ya, kita akan lebih membahas dan juga mengulik seputar public speaking lebih dalam lagi tentang prakteknya dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar kita bisa menjadi seorang public speaking atau pembicara yang baik. Sekarang lanjut di part 2-nya ya. Part 2 di mana kita akan belajar tentang melatih logika berbicara. Intro dulu. Hai, selamat datang bersama saya Irfan Yazid Pasaribu di channel Irfan Yazid, di mana ini merupakan segmen doi ya, Diary of Irfan Yazid, yang mana saya bakal ngomongin apa aja sih. Dan pada video kali ini saya mau ngomongin tentang public speaking ya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan seni untuk berbicara. Tentu saja ini merupakan part keduanya ya. Part pertamanya teman-teman boleh dengar di bagian sini ya, bagian sini untuk dasar-dasar dari public speaking. Di sini fokusnya tentang bagaimana melatih logika berbicara. Oke. Di mana saya kutip dari bukunya Oh So-Young ya, berbicara itu ada seninya, rahasia komunikasi yang efektif, The Secret Habit to Master Your Art of Speaking. Public speaking merupakan suatu ilmu yang penting banget ya di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam sisi pekerjaan, lingkungan, pertemanan, dan semua hal itu erat banget kaitannya dengan bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita berbicara di depan orang banyak atau berbicara kepada teman sebaya. Juga perlu teknik komunikasi yang baik. Konteksnya adalah, ini adalah komunikasi yang bisa dipakai secara general, baik teman-teman sedang berbicara di depan umum, di kelas, saat presentasi, atau sedang ngobrol aja dengan teman di sebelahnya gitu. Jadi bisa dibilang ini general sekali ya, bisa digunakan di berbagai banyak sektor, di berbagai keadaan gitu yang berhubungan dengan komunikasi atau berbicara. Kita bahas dulu dari yang pertama tentang logika berbicara adalah berikan alasan yang tepat untuk berargumen. Supaya lebih gampang, kita akan persempit dulu konteksnya. Ya sebenarnya ini adalah general sekali ya, sangat luas sekali, tapi kita persempit konteksnya. Kamu dan saya adalah seorang mahasiswa yang sedang presentasi di depan kelas. Oke. Temanya adalah polusi udara. Misalnya, temanya itu polusi udara. Asap tebal nampak terlihat di berbagai sudut kota hingga membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Akibatnya kualitas udara di kota Palangkaraya menunjukkan kondisi yang sangat tidak sehat untuk kesehatan. Oke, kita akan masuk di bagian bagaimana logika berbicara. Poin yang pertama adalah berikan alasan yang tepat untuk berargumen. Kita sedang membahas tentang polusi ya. Jadi sampaikan hal-hal yang berhubungan dengan polusi. Misalnya, keadaan sekarang, tahun 2023 Oktober, polusi di udara di daerah Kalimantan Tengah, misalnya, Kalimantan Tengah sedang mengalami krisis yang sangat-sangat berat karena kebakaran hutan, asap kendaraan, maupun asap yang dikeluarkan oleh pabrik. Itu membuat polusi udara di Kalimantan yang seharusnya asri menjadi sangat parah sekali polusinya. Nah, itu adalah argumen di mana yang memuat juga data berupa tanggal, tahun, dan juga lokasi ya di Kalimantan Tengah. Nah, itu adalah argumen yang sesuai dengan topik pembahasan, apalagi ditambah dengan fakta-fakta dan data-data lain yang menyangkut tentang hal tersebut. Jadi yang pertama tadi adalah berbicara sesuai dengan konteks argumennya. Ngomongin tentang asap, berarti yang berkaitan tentang asap, entah itu adalah penyebabnya, kondisinya sekarang, atau dampak dari penyebab asap tersebut. Ya, orang jadi sakit, kualitas udara kurang sehat, dan akhirnya ya walaupun udah tahun 2023 ya, harus tetap memakai masker akhirnya. Itu ya, memberikan argumen yang jelas. Lalu yang kedua adalah menghindari lompatan logika.
Maksudnya gini, sekarang lagi bahas tentang asap polusi, tiba-tiba ngomongin tentang ikan koil misalnya. Itu kan jauh banget tuh perbedaannya. Apa hubungan ikan koil dengan polusi asap gitu? Mungkin kalau disambung-sambungkan ada, cuman terlalu jauh konteksnya. Karena kita sedang berkomunikasi, jadi hal-hal yang mudah saja diterima oleh para pendengar. Dan mudah juga untuk kita berbicara. Jangan sampai lompatan-lompatan logika itu mengganggu pendengar dan itu akan mempengaruhi kita juga sebagai pembicara. Apa hubungan antara polusi dengan ikan koil kan? Ada mungkin tapi jauh banget. Dan perlu loading juga orang lain, apa hubungannya gitu ya. Jadi ya menghindari lompatan logika yang terlalu jauh. Kita ngomongin tentang asap polusi ya, kita tekankan pada argumen kita dan jangan sampai jauh-jauh lompatannya. Yang ketiga adalah konsisten dalam bersikap ya. Jadi kita membahas tentang asap polusi ya konsisten kita bahas tentang hal itu. Di suatu rapat teman-teman, kayak kita bahas tentang rapat sedikit ya. Rapat adalah di mana orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan, menyamakan, serta merancang suatu program agar dapat sesuai dengan apa yang dituju. Oke, menyesuaikan pemikiran, berdiskusi dengan orang-orang yang hadir di rapat, serta menyepakati apa langkah selanjutnya. Itu adalah rapat ya. Pembahasan rapatnya adalah misalnya membahas tentang program pengumpulan dana yang nanti akan dikirimkan ke panti jompo di daerah Sumatera misalnya ya. Jelas itu udah pembahasannya itu, argumennya itu. Tapi yang biasanya membuat rapat lama adalah ya kadang-kadang oknum dari orang tersebut yang ada di rapat pembahasannya kemana-mana gitu. Kita lagi bahas tentang program ini, tahu-tahu Kemarin berapa kosong ya? kan wah tidak konsisten sekali ketika seseorang mengeluangkan waktu untuk rapat, ya digunakan untuk rapat tersebut sesuai dengan apa yang dituju, sesuai apa yang nanti akan disepakati. Jadi ketidakkonsistenan itu ya topiknya itu membuat rapat lama. Oke, misal membahas bagaimana teknis nanti pengumpulan dananya, apakah perlu disebarkan di media sosial atau cukup menghubungi orang-orang yang sekiranya bisa untuk memberikan sumbangan. Oke, itu misalnya teknisnya itu. Ketika sudah dirancang dan didiskusikan, ya sudah dapat nih core-nya, sudah dapat tujuannya, tapi para peserta rapat misalnya menanyakan lagi bagaimana teknisnya. Wah, Kayaknya kita udah bahas itu udah lewat deh gitu. jadi ketidakkonsistenan itu yang membuat rapat biasanya lama. Balik lagi tadi ke konteks presentasi di kelas ya. Saya sebagai mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa sudah presentasi di kelas, ya harus konsisten gitu menyampaikan tentang argumennya. Ya simpelnya jangan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal deh gitu. Jangan sampai mengatakan hal-hal yang aneh. Karena kita sebagai pembicara tentu ada orang yang sebagai pendengarnya. Yang keempat, menggunakan kata-kata sederhana. Oke, mungkin kalau orang bicara seperti Senja di relung alam, menghentikan nafasku di dalam suatu kegelapan. oke, mungkin itu terdengar sangat indah kali ya, sangat indie sekali. Tapi tujuan komunikasi adalah ketika apa yang kita sampaikan dipahami oleh pendengar kan, konteksnya itu tuh. Tapi kalau kita bermajas-majas ya, kita harus tahu juga di mana posisi, di mana momentumnya. Ya sebenarnya pengen ya sampaikan aja yang mudah dimengerti gitu supaya orang-orang juga bisa mengerti. Oke, yang terakhir ya tentang melatih logika berbicara adalah ini yang paling penting sih. Tetap tenang. Oke. Tenang aja, tetap tenang. Menyampaikannya sesuatu hal yang tenang akan berdampak kepada sesuatu yang tenang lagi. Karena ya menyampaikan sesuatu dengan tenang itu akan membuat pendengar menjadi nyaman gitu. Jadi kembali lagi kita harus kembali ke konteks ya. Pada konteksnya dalam psikologi kalau kita tenang nih ya, misal presentasi di kelas kalau kita tenang, para pendengar, para audiens juga akan nyaman melihat kita. Karena sebenarnya teman-teman pendengar ya atau orang yang kita ajak bicara pasti akan ngeh kalau kita sedang gugup, kalau kita sedang tidak baik-baik saja, kalau kita sedang tidak tenang. Para pendengar tahu. Maka dari itu ya harus tenangkan jiwa pikiran dan sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan dengan senyaman mungkin. Itu adalah 5 logika berbicara ya. Setelah kita belajar tentang logika berbicara, kita masuk ke bab selanjutnya ya, yaitu bagaimana penyampaian yang menarik ya. Saya adalah seorang dosen teman-teman.
Saya bekerja di bidang pendidikan, di mana pekerjaan saya adalah mengajar, memberikan apa yang saya mengerti dan apa yang saya tahu, lalu saya share kepada mahasiswa ya di sini konteksnya, agar mahasiswa tersebut juga paham tentang apa yang saya pahami. Menariknya ya, dari mahasiswa juga sebagai dosen, sebagai pengajar juga akan belajar banyak hal dari sudut pandang mereka mengenai suatu hal, mengenai suatu kondisi, mengenai pemikiran-pemikiran dia ya, mahasiswa tentang terkait hal atau topik yang dibahas. Jadi di dalam kelas dosen bukan cuma pengajar, tapi juga ingin memahami pemikiran dari mahasiswa itu bagaimana. Dari situlah dari pengajaran tersebut akhirnya makin menambah wawasan dosen terkait dengan suatu topik atau pengajaran. Nah, sebagai dosen Gen Z nih, sebagai dosen yang kreatif ya, harus punya banyak cara untuk membuat ya para pendengar nyaman dan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Saya menghadirkan suatu seminar teman-teman ya, boleh dilihat di sini ya linknya yang thumbnail ini. Di situ saya membuat seminar yang tidak biasa, oke, di mana saya mencoba teknik storytelling teman-teman. Storytelling, saya membuat para audiens berimajinasi tentang apa yang ingin saya sampaikan. Pada umumnya ya, orang-orang sebagai pembicara menyampaikan materi yang dia tahu, menyampaikan ilmu-ilmunya, dan juga menyampaikan teori-teori terkait apa yang ingin dia bahas. Setelah itu ditutup dengan sesi tanya jawab ya, bagi audiens yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan pembicara ataupun ingin menambahkan dari pengalaman yang berkaitan dengan apa yang dibahas oleh pembicara. Itu adalah format pada umumnya ya, baik itu seminar, baik itu mengajar sebagai dosen, dan menurut saya itu adalah format yang kuno. Ya, sekarang sudah tahun 2023 ya, di mana millennials, Gen Z, semuanya pada kreatif. Para pengajar juga harus kreatif, di mana kalau tidak kreatif ya para audiensnya tidak memperhatikan dan malah tidur di pojokan ambil bantal. Ada yang nonton handphone, nonton Netflix, atau ya sekedar nyemil-nyemil dengan mata kosong aja gitu. Saya sebagai dosen harus terus berinovasi, di mana ya pada thumbnail ini dan video yang ini ya, saya berinovasi dengan menggunakan teknik storytelling. Ceritanya saya adalah seorang pramugara dan para audiens adalah penumpangnya. Ada di suatu maskapai pesawat penerbangan bernama Kampus 3R. Di pesawat ini akan mengelilingi ke berbagai negara. Wah, menyenangkan sekali tuh menggunakan teknik itu, storytelling ya. Saya bocorkan di sini ya, yang tidak saya bicarakan di video sebelumnya. Saya bocorkan di sini bahwa ada 4 buah format yang mana ini berurutan ya tentang storytelling. 4 format ini yang akan mendukung storytelling yang hebat dan wow gitu. Yang pertama ya, tentukan temanya dulu, mau apa gitu. Di video itu saya mengangkat tentang tema menjadi seorang pramugara di suatu maskapai penerbangan. Yang saya buat sendiri namanya adalah Kampus 3R gitu ya. Temanya apa itu? Banyak banget tema-temanya. Makanya ini storytelling adalah hal yang paling luar biasa saat penyampaian suatu komunikasi ya. Bercerita gitu konteksnya. Maka dari itu di suatu kelas saya pernah nyoba ya menggunakan storytelling dengan tema ini, dan ada suatu kata ajaib yang langsung mahasiswa dan mahasiswi itu langsung nengok gitu, langsung memperhatikan. Yaitu adalah waktu itu saya buka dengan kalimat pada suatu hari. Wah, langsung nengok semua tuh. Langsung memegang HP, langsung memperhatikan gitu. Itu adalah kata-kata paling ajaib, di mana itu merupakan pembukaan storytelling yang spektakuler ya. Intinya bercerita. Ya, bercerita. Makanya penyampaian informasi yang luar biasa adalah menggunakan storytelling ya. Oke. Satu tema. Yang kedua adalah konflik ya. Oke, kita sepakati dulu temanya adalah misalnya ditutupnya TikTok Shop di Indonesia. Oke, itu temanya nih. Menarik banget kan? Udah hype banget tuh. Gak mungkin orang gak tahu gitu ya. Kita bahas temanya ini. Tema pembahasannya adalah menanggapi TikTok Shop ditutup. Masuk kedua tadi poin adalah konflik ya. Konflik kenapa TikTok Shop ditutup? Banyak banget ya. Ada yang nggak bisa jualan lagi ya, ada yang pendapatan omsetnya turun, ada yang bersedih-sedih gitu kan. Wah, di konflik lain juga ada. Di balik semua itu juga ada konflik ya sebelum TikTok Shop ditutup, yaitu unjuk rasa, bukan unjuk rasa sih, tapi penyampaian aspirasi daripada pedagang offline ya. Waktu itu di Tanah Abang sih waktu itu, yang menyampaikan bahwa tutup saja TikTok Shop gitu ya.
Itu merupakan konflik juga tuh. Tapi kita bahas ya dampak dari YouTube-nya TikTok Shop nih temanya ya. Ya tadi banyak banget yang sedih tuh, banyak banget yang sedih, banyak banget yang emosional terkait ini gitu, dan para pembeli juga sedih karena di TikTok Shop kan semuanya murah-murah ya. Saya ada nemu tuh celana harganya 500 perak dong. Dari apa bahannya dia? Itu nggak rugi yang jual. Masuk ke ketiga teman-teman, adalah simpati ya. Simpati ini tadi saya jelaskan, wah dampak dari TikTok Shop ditutup adalah bagi para konsumen ya, nggak bisa lagi beli-beli barang murah. Walaupun sebagian tahu ini merupakan barang dari luar ya gitu, tapi bodoh amat, yang penting murah gitu. Dan jujur saja ya teman-teman, saya merupakan konsumen setia dari TikTok Shop ya, karena murah-murah lewat di FYP, wah ada yang jualan pada heboh. Nggak ada niatan beli sebenarnya, tapi kebeli juga gitu. Yang keempat nih, yang keempat ya. Setelah kita bicara tentang tema, konflik, terus simpati ya. Yang keempat adalah solusi. Oke, solusinya. Ya, sementara ini solusinya harus diregulasi, harus diperbaiki gitu. Bagaimana teknisnya, nanti bagaimana ya kalau misal dibuka lagi pun ya, TikTok Shop dibuka lagi, harus diregulasi lagi bagaimana ya tujuan dari harapan kita ya. Ini tujuan dari harapan kita yang disampaikan oleh Presiden Indonesia juga, Bapak Jokowi. Kita harus memperhatikan UMKM di Indonesia, harus memperhatikan pedagang-pedagang di Indonesia yang mana itu pun belum tersejahterakan gitu. Ya, dengan ada TikTok Shop, walaupun saya pikir bukan salah satu indikator juga yang membuat Tanah Abang ya, atau pasar-pasar yang lain sepi gitu, karena banyak hal-hal lain tuh seperti rendahnya minat beli dari warga Indonesia ya, dan hal-hal lainnya. Tapi ya kita bisa mengamini itu mungkin salah satu dampaknya juga ya, dengan hadirnya TikTok Shop itu membuat daya beli orang untuk beli langsung ke pasar turun. Lebih enak di handphone kan, scroll yang lucu-lucu, yang cantik-cantik gitu ya. Atau ada yang live, wah kebeli deh. Nah itu ya solusinya harus diregulasi. Kalaupun ya TikTok Shop buka lagi ya harus diperbaiki, harus diregulasi. Saya setuju banget, kita harus mensejahterakan para pedagang di Indonesia ya, baik itu offline maupun online ya, yang Indonesia tentunya kita harus memajukan produk-produk asli Indonesia, itu paling terpenting. 4 ini merupakan teknik storytelling teman-teman ya. Tadi tema, konflik, simpati, dan solusi. Dan biasanya kalau saya buka dengan pada suatu hari, dan saya tutup dengan akhirnya berakhir dengan bahagia. Tamat. Itu teman-teman teknik komunikasi ya, teknik storytelling yang sering banget saya gunakan karena itu adalah paling ampuh untuk menarik perhatian dari para audiens ya. Kita sangat senang sekali dengan dengar hal yang viral ya, lihat-lihat hal yang trending yang memang nggak jauh-jauh dengan storytelling. Ya tadi, bagaimana kalau ketertarikan orang terhadap hal-hal yang viral, yang trending, kita bungkus dengan materi kita. Kalau presentasi, bungkus hal yang ingin disampaikan dengan hal-hal yang menarik. Kalau bicara kepada orang lain ya di forum mana, bungkus hal-hal dengan menarik. Ya gitu, kita bisa belajar dengan hal-hal yang viral sekarang ya. Karena memang tujuan komunikasi adalah menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dan diterima oleh para pendengar yang apa kita sampaikan dengan baik. Jadi ya begitulah logika berbicara dan juga penggunaan storytelling yang baik di dalam komunikasi sehari-hari di forum atau suatu kelas ya. Nah, yang dapat digunakan dan diaplikasikan oleh teman-teman siswa, mahasiswa, perkantoran, atau para aktivis dan dosen seperti saya. Oke teman-teman, mungkin itu aja materi public speaking di 2. Yang sambung ya di part selanjutnya, di part ketiga. Jadi nantikan. Sampai jumpa.